Secara mengejutkan, Ricky Kambuaya meninggalkan Persib Bandung dan berlabuh ke Dewa United. Banyak pihak yang berspekulasi perpindahan sang pemain karena tidak masuk dalam skema pelatih Persib Bandung Luis Mia. Nama Ricky Kambuaya bahkan sempat menjadi bahan pembicaraan pecinta sepak bola Indonesia dan juga supporter Persib Bandung Boboto, karena namanya beserta 6 pemain lainnya tidak masuk dalam daftar pemain Persib Bandung yang didaftarkan ke PT Liga Indonesia Baru selaku operator Liga 1. Sejak didatangkan dari Persebaya Surabaya pada musim lalu, performa Ricky Kambuaya bisa dibilang tidak semoncer saat ia masih membela Persebaya. Mengemas 22 kali penampilan, Ricky Kambuaya hanya bisa menorehkan 3 assist. Performa yang jauh berbeda saat di musim terakhirnya membela Persebaya Surabaya pada musim 2021. Saat itu Ricky Kambuaya mengemas 6 gol dan 2 assist dari 18 kali penampilan dan selalu menjadi pilihan utama di lini tengah Persebaya. Berkat performa apiknya itulah yang membuat Ricky Kambuaya dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2020. Melihat performanya yang menurun musim lalu dan sering duduk di bangku cadangan Persib, membuat banyak pihak yang mengaitkan performa pemain berusia 27 tahun itu di Persib Bandung dengan ucapan pelatih Persebaya Aji Santoso. Seperti diketahui, di akhir musim 2021-2022 lalu, Aji Santoso mencoba untuk mempertahankan Ricky Kambuaya dalam proyek tim Persebaya untuk musim 2022-2023. Namun Ricky Kambuaya saat itu ngebet untuk segera pindah ke Persib meski Aji Santoso saat itu menginginkan dirinya untuk bertahan. Dengan berat hati, pelatih asal Malang, Jawa Timur itu melepas Kambuaya ke Persib Bandung, tetapi ia mengatakan pemain yang bagus di Persebaya belum tentu akan tampil bagus di klub barunya. Kini ucapan Aji Santoso itu seperti menjadi kenyataan setelah Ricky Kambuaya dengan berat hati harus meninggalkan Persib Bandung dan bergabung dengan Dewa United. Saya tidak marah, itu pilihan pemain yang keluar. Saya sama sekali tidak khawatir. Nanti kita lihat saja, apakah nanti bisa mendapatkan prestasi secara individu maupun tim seperti di Persebaya. Mudah-mudahan bisa. Tetapi kita lihat saja berjalan seperti apa. Jelas Aji Santoso. Sosok Rezaldi Hehanussa disorot karena kesalahannya di laga Persib Bandung melawan Arema FC. Sundulannya ketika melakukan sapuan malah melayang ke kotak penalti sendiri dan bola jatuh di kaki Charles Lokolinggoy. Kondisi itu memaksa Teja Pakualam melakukan pelanggaran untuk mencegah gawangnya kebobolan. Wasit menunjuk titik putih dan eksekusi sempurna Gustavo Almeida membuat skor berubah menjadi 3-3. Kemenangan di depan mata pun sirna dan hanya 1 poin yang dibawa pulang ke Bandung. Meskipun begitu, Luis Mia tidak mau menyalahkan sang pemain dan tetap memberikan dukungan. Rezaldi merupakan pemain pengganti yang masuk pada menit ke-72. Dia mengisi posisi yang sebelumnya ditempati oleh Edo Febriansyah. Edo sendiri di laga ini sebenarnya bermain dengan bagus dan begitu agresif ketika menyerang. Luis Mia pun mengatakan kesalahan ada padanya. Sang pelatih pasang badan untuk Rezaldi dan menegaskan bahwa sosok yang patut disalahkan atas hasil ini adalah dirinya. Saya tidak mau berbicara mengenai Rezaldi. Mungkin di pertandingan ini dia berada dalam momen yang buruk, tapi menurut saya dia tetap profesional dan pemain di dalam tim. Masalah ada pada saya. Kesalahan saya yang lakukan. Dan Rezaldi tetap menjadi pemain di dalam tim. Jelas Luis Mia. Seperti diketahui, pertandingan yang berlangsung di Stadion Kapten Iwan Dipta tersebut sempat menarik perhatian, terutama karena faktor kepemimpinan wasit. Pertandingan tersebut bisa dikatakan berjalan dengan sengit. Jual beli serangan dilakukan Arema FC dan juga Persib Bandung sejak menit pertama. Namun laga seru ini tidak terlepas dari kontroversi karena ada sejumlah keputusan wasit Aidil Asmi yang mengundang tanda tanya. Keputusan wasit Aidil Asmi yang cukup mengundang kontroversi terjadi saat proses terciptanya gol Arema FC. Pada saat itu bek Persib Bandung Alberto Rodriguez Martin menjaga pergerakan Gustavo di sisi kanan lapangan. Begitu sang penyerang masuk ke kotak penalti, ia terjatuh di kotak penalti dan wasit langsung menunjuk titik putih. Keputusan wasit untuk memberikan penalti bagi Arema FC ini cukup mengundang tanda tanya, karena pada saat itu kontak yang dilakukan Alberto ke Gustavo sangat minim. Bahkan jika melihat tayangan ulang, Gustavo seakan menjatuhkan dirinya pada saat itu, sehingga keputusan wasit ini menjadi perdebatan di kalangan publik.
Keputusan kontroversial kedua yang diambil wasit Aidil Asmi adalah tidak memberikan penalti bagi Persib Bandung di akhir babak kedua. Kronologinya pada saat itu terjadi kemulut di depan gawang Arema FC. Bola liar kemudian disambar Ciro Alves dan bola mengenai Charles Almeida. Dalam tayangan ulang terlihat jelas bola mengenai tangan sang gelandang. Namun Persib tidak diberikan penalti oleh sang wasit. Memang keputusan ini bisa diperdebatkan karena ada beberapa interpretasi dari situasi ini. Pada saat proses itu terjadi, Charles yang mencoba memblok bola merapatkan tangannya ke badan sehingga tubuhnya tidak melebar. Dalam aturan offside terbaru, memang ketika bola mengenai tangan seorang pemain yang tidak mencoba melebarkan tubuhnya, maka bola dianggap tidak handsball. Jadi keputusan wasit untuk kali ini bisa dibenarkan. Meski banyak yang menganggap bahwa situasi itu seharusnya membuat Persib mendapatkan hadiah penalti. Seperti diketahui, dalam 2 pekan awal Liga 1 2023 ini memang masih banyak ditemukan kekeliruan keputusan yang terjadi kepada kepemimpinan wasit dalam pertandingan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga sudah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kualitas wasit di Liga Indonesia. Melihat banyaknya gonjang-ganjing permasalahan wasit di Liga Indonesia, Erick Thohir bahkan turun tangan langsung memimpin divisi perwasitan sepak bola Indonesia. Erick menyatakan akan menjadi ketua komite wasit. Diketahui PSSI sedang mencari sosok pemimpin untuk komite wasit. Divisi tersebut akan berperan penting dalam pemilihan wasit dalam pertandingan sepak bola di Indonesia. Erick menyatakan akan memimpin langsung komite wasit. Alasannya, pria berusia 53 tahun itu tidak ingin divisi perwasitan tersebut kembali mengalami intervensi. Lebih lanjut, Erick Thohir menyatakan pilihan ini diputuskan agar PSSI bisa memberikan hukuman kepada wasit yang bandel. Namun di samping itu, PSSI tetap bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia soal hukuman pidana kepada wasit nakal. Erick sendiri ingin membuat para wasit yang nakal jerak, seperti yang disampaikan sebelumnya. Erick Thohir ingin menghukum seumur hidup pengadil lapangan yang tidak taat aturan. Komite wasitnya itu dipimpin saya sendiri. Supaya tidak ada intervensi nanti, komite-komite lain yang akan diumumkan kita lagi bicara satu dan lainnya. Jadi komite wasit saya pimpin sendiri. Kalau ada yang aneh-aneh, kan bisa dihukum seumur hidup langsung. Karena memang komitmennya seperti itu kan. Ketika saya bertemu Pak Kapolri, ada 2 proses. Kalau di pihak kepolisiannya berbeda. Kalau di PSSI dihukum seumur hidup untuk wasit, pemain-pemain, pengurus maupun pemilik klub. Karena kalau cuma dihukum penjara 2-3 tahun nanti balik lagi. Tapi kalau dihukum seumur hidup, gak boleh terlibat sepak bola gatal-gatal itu. Jelas Erick Thohir. Erick Thohir juga mengindikasikan bakal mengambil tindakan tegas setelah menempatkan diri sebagai ketua komite wasit PSSI ketika menjawab dugaan pungutan liar dalam proses seleksi wasit. Erick pun menjawab isu tersebut sembari berseloroh dan memberikan penjelasan soal proses seleksi yang dipantau langsung 2 instruktur wasit dari Jepang. Kalau ada yang pungutan liar pada saat seleksi, kasih saya. Nanti saya gigit sendiri. Karena yang pasti itu sudah ada pengawasan dari wasit Yoshimi Ogawa dari Jepang. Saya rasa wasit-wasit Jepang ini mereka diajak nonton Argentina aja nggak mau. Karena tugas komitmen mereka belum selesai. Tapi kalau ada pungli wasit, kasih saya. Biar saya gigit. Mumpung komite wasit. Jelas Erick Thohir. Soal bakal menggigit wasit nakal tidak hanya sekali diucapkan Erick Thohir dalam wawancara dengan wartawan yang mengerubunginya. Ia seolah menegaskan akan memaksimalkan kewenangannya menduduki kursi ketua komite wasit. If you're patient and soon, it can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying.